Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di mana kita sampai kemarin pada kaidah ke-54 yaitu sebuah kaidah bahwa beberapa yang Allah nafikan itu dinafikan karena faidahnya tidak ada, buahnya tidak ada, tujuan yang diharapkan dari hal tersebut tidak ada. Bukan karena yang dinafikan tersebut memang tidak ada wujudnya, begitu ya. Akan tapi dinafikan karena faidahnya atau tujuannya tidak ada. Tujuan yang dimaksudkan tidak ada. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jidda. Maka ayat-ayat dalam makna ini itu banyak sekali. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Dan mereka menginginkan untuk yattakhidhu baina dzalika sabila, yaitu mereka hendak menjadikan di antara hal tersebut, yakni menjadikan pemisahan antara hal-hal ini, begitu ya. Ini sabila. Mereka ingin mencari jalan untuk memecah belah, untuk memberikan madarat kepada kaum muslimin, untuk memberikan kebingungan kepada kaum muslimin atau merusak akidah mereka dan seterusnya. Ini di antara makna-makna ayat takhidhu baina dzalika sabila. Maka kita lihat di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan beberapa orang, ya. Jadi fa'athbata lahumul kufr min kulli wajhin. Ulaika humul kafirun haqqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka lah orang-orang kafir yang benar-benar kafir. Maka Allah menetapkan kekufuran kepada orang-orang ini dari segala sisi, dari segala arah. Walaupun bisa jadi yang dilakukan mereka beda-beda. Ada yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, kufur kepada Allah dan seluruh Rasul-Nya. Ini disebut al-kafiruna haqqa. Ada yang memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya, beriman hanya kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada para Rasul. Ulaika humul kafiruna haqqa. Ada yang berkata mereka beriman kepada sebagian Rasul dan beriman akan tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain. Ulaika humul kafirun haqqa. Semuanya Allah tetapkan ini semuanya kufur. Falam yakun da'wahumul iman, falam yakun da'wahumul iman bi ba'di man yakulun amanna bihi. Sebentar. Ini bagaimana struktur kalimat ini? Amanna bihi minal kutubi war rusuli bimujibin lahum ad-dukhula bil iman. Aywa. Falam yakun da'wahumul imana bi ba'din man yakulun amanna bihi minal kutubi war rusul bimujibin lahumud dukhula bil iman, ya. Maka tidaklah pengakuan atau klaim mereka terhadap keimanan kepada sebagian bi ba'din. Kemudian di sini, ya, ini tentunya ini bukan istinaf, ya, tapi bisa menjelaskan, dianggap menjelaskan mereka, gitu ya. Pengakuan kepada terhadap keimanan, tetapi cuma sebagian saja, seperti misalkan beriman kepada Allah tapi kufur kepada para rasul, beriman kepada sebagian rasul tapi kufur kepada sebagian rasul yang lain. Yani man yakulun amanna bihi minal kutubi war rusul bimujibin lahum ad-dukhul bil iman. Yani mereka berkata amanna bihi minal kutub war rusul. Kami beriman kepada
sebagian kitab dan sebagian rasul. Allah alam maknanya demikian ya. Ya Allah alam maknanya bisa dipahami demikian. Falam yakun da'wahumul iman bi ba'di, atau bisa dimudhaf filain bi ba'di man yakulun, tapi itu aneh ya. Falam yakun da'wahum al iman bi ba'din, yani man yakulun amanna bihi. Ya, ini susah dipahami kecuali kita harus melihat cetakan yang lain, mungkin ada yang bisa membetulkan ya. Tetapi itu yang Anda pahami dari kalimat ini, yakni pengakuan mereka terhadap keimanan, tapi hanya sebagian saja. Seperti orang yang berkata, kami beriman kepada ya sebagian dari kitab dan para rasul. Ini pengakuan ini tidak lantas kemudian membuat mereka masuk ke dalam yang namanya iman. Lianna imanahum bihim mafkudatun. Karena iman kepada mereka ya itu mafkudah faidatuhu, mafkudatun faidatuhu haitsu kadzdzabuhum fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keimanan mereka itu tidak ada tujuan, tidak ada faidahnya, tidak ada buahnya. Kenapa? Walaupun mereka mengatakan kami beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul, tapi ini maksudnya sebagian saja. Mereka mendustakan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar, ini bisa dipahami, kami beriman walaupun mereka mengatakan kami beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul, akan tapi sebenarnya ini cuma sebagian kitab dan sebagian rasul saja. Kadzdzabuhum fi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minar rusul alladzina lam yu'minu bihim. Mereka mendustakan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain yang mereka itu tidak beriman kepada mereka. Wa haitsu innahum ankaru min barahinil iman ma huwa a'zamu minat tariqil ladzi athbatu bihi risalata man idda'u al-iman bihi. Ini bagaimana kalimat ini ya, kita lihat. Wa haitsu innahum ankaru min barahinil iman. Ketika yakni mereka itu mengingkari ya hujah-hujah keimanan, yakni hujah-hujah terhadap iman, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi ya, seluruh para nabi dan rasul, tidak hanya hujahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi ketika mereka mengingkari hujah-hujah tersebut, ma huwa a'zamu min at-tariqi allazi athbatu bihi risalata man idda'u al-iman bihi. Ya. Yakni mereka itu mengingkari sesuatu yang itu a'zam minat tariq allazi athbatu bihi. Mereka itu mengingkari hujah yang itu lebih besar daripada hujah yang mereka imani, begitu ya. Ma huwa a'zamu minat tariqi allazi athbatu bihi risalata man idda'a wal iman bihi. Man idda'a wal iman bihi. Ayo. Jadi maksudnya begini, mereka itu mengimani sebagian rasul, mengingkari sebagian rasul yang lain. Kasusnya di sini adalah mereka itu mengimani sebagian rasul terdahulu, tetapi mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh Syekh, Allahu a'lam. Jadi ketika mereka melakukan hal tersebut, berarti apa? Mereka mengimani hujah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, sebagian dari para nabi dan rasul sebelumnya, tapi mereka mengingkari hujah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu menunjukkan bahwa mereka itu mengingkari hujah-hujah yang lebih besar daripada hujah-hujah yang mereka imani. Yaitu apa? Tentang risalah dari yang mereka klaim mereka beriman kepada para nabi dan sebagian nabi dan rasul tersebut. Jadi Syekh tetap menggunakan kata-kata klaim. Yani antum walaupun berkata kami beriman kepada nabi ini, nabi itu, nabi ini, nabi itu, sebagian saja dari kalangan nabi dan rasul terdahulu, maka ini pun juga klaim, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara mereka tidak beriman.
Lamma kana al-imanun nafi'u huwa alladhi yattafiqu alaihi al-qalbu wal lisanu wa huwa al-muthmiru li kulli khairin wa kana al-munafiquna yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim nafa anhum al-iman lintifa'i fa'idatihi wa thamaratihi wa yushbihu hadha tartib al-bari katsiran min al-wajibati wal furudi 'ala al-iman. Ya, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara mereka tidak beriman. Ketika iman yang bermanfaat itu adalah iman yang hati dan lisan itu adalah sepakat sama-sama sesuai dengan konsekuensi keimanan tersebut, maka wahwal muthmiru likulli khairin, maka iman yang bermanfaat itu adalah iman yang membuahkan kepada seluruh kebaikan. Maka orang-orang munafik mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak ada di hati mereka. Jadi hati dan lisannya tidak sama. Nafa'anhumul iman lintifa'i fa'idatihi wa thamaratihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka keimanan karena ya tidak ada faidahnya dan tidak ada buahnya. Wa yushbihu hadza tartibal bari katsiran minal wajibati wal furudi 'alal iman. Maka yang semisal dengan ini adalah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dan mengurutkan yakni beberapa hal yang wajib itu sebagai konsekuensi dari keimanan. Ya, menyebutkan beberapa hal yang wajib itu sebagai konsekuensi dari keimanan. Itu yang dimaksud dengan tartibul bari katsiran minal wajibatil furudi 'alal iman. Kaqaulihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah kalian itu harus bertawakal, orang mukmin itu harus bertawakal. Jadi ini berarti di antara sifat orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, yaitu apa? Hanya kepada Allah fatawakkalu, kalian itu harus beriman, harus bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian itu memang beriman. Jadi sifat orang beriman adalah bertawakal hanya kepada Allah. Jangan lupa hanya ya. Dikedepankannya wa 'ala Allah ini menunjukkan ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliq yufidu al-hasr, kata para ulama. Karena mendahulukan muta'alliq yang harusnya diakhirkan itu berfaedah membatasi, pembatasan. Wa qala ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah bahwa ketika engkau itu mendapatkan ghanimah, maka ya seperlimanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan. In kuntum amantum billah. Kalau kalian itu memang beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari yang itu adalah hari yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Jadi di sini disebutkan di antara sifat mukmin itu adalah yakni dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pembagian ghanimah. Wa qalahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang mukmin itu adalah yang ketika disebutkan Allah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, kemudian ya menafkahkan apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Di sini kita lihat banyak sifat-sifat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang mukmin. Ya, maka ini adalah
ya di antara hal-hal yang wajib yang itu disebutkan oleh Allah setelah Allah menyebutkan tentang keimanan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini adalah buahnya, tujuannya. Orang beriman itu ya begini harusnya. Kalau tidak begini maka keimanannya berarti cuma pengakuan. Itu makna dari yang ingin dimaksudkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib. Sebentar ya. Sepertinya tadi Ana lupa untuk belum membahas seperlima ini maksudnya buat apa? Seperlima ini untuk Allah Subhanahu wa taala di sini, tapi maksudnya adalah untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, ya. Untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Taib. Jadi perinciannya tentunya banyak, tentunya ya. Itu dibahas di Kitabul Jihad. Jadi 4/5-nya itu buat orang-orang yang berjihad memang, seperlimanya buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian nanti ada perincian lagi. Nanti ada perincian lagi. Sebagaimana itu disebutkan di lanjutan ayat ini ya. Jadi seperlimanya itu untuk Allah. Ya, fa anna lillahi khumusa wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. In kuntum amantum billah. Jadi seperlima itu rinciannya untuk itu ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk maslahatan kaum muslimin secara umum, dan kepada Rasulullah maksudnya juga sama untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Kemudian walidil kurba itu maksudnya adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kemudian untuk yatama, anak yatim, kemudian masakin, ya orang-orang miskin, wabanis sabil, ya, dan orang-orang yang musafir, ya. Tentunya sabil, musafir, tidak semua musafir ada perinciannya, tapi itu dibahas bukan di sini. Jadi intinya ini lebih baik kalau disebutkan di tengah-tengahnya ayatnya ya. Nah, taib. Jadi di sini kita lihat inilah sifat-sifat orang mukmin yang seharusnya. Wadzalika annal iman al-wajib yaqtadi ada al-fara'id wal wajibat. Ya, iman yang wajib untuk dimiliki, karena ada iman wajib, ada iman mustahab. Maksudnya adalah ada iman yang harus dimiliki, porsi dari keimanan yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Kalau tidak maka dia keimanannya tidak sah. Dan ada iman mustahab namanya. Iman mustahab adalah iman orang-orang muhsin, imannya orang-orang yang mencapai derajat ihsan, ya. Ya, tadi ada al-faraid wal wajibat. Maka iman yang wajib tersebut berkonsekuensi hal-hal yang wajib itu harus dikerjakan. Wa tadi istinabal muharramat, dan mewajibkan seseorang untuk menghindari yang telah diharamkan oleh Allah. Fama lam yahsul dzalika fahuwa ilal ani lam yutimma wa lam yatahaqqaq. Lam yatimma wa lam yatahaqqaq. Maka kalau ini tidak terjadi, tidak dia lakukan, ada hal wajib yang belum dia lakukan, ada hal yang haram yang masih dia lakukan tanpa bertaubat, maka itu berarti dia sampai sekarang lam yatimma wa lam yatahaqqaq, yakni keimanannya tidak sempurna dan bahkan tidak terwujud. Fa idza wujidat hadzal umur tahaqqaq. Dan ketika hal ini direalisasikan, maka keimanan itu kemudian kita katakan terwujud, iman yang wajib. Tadi kan anak katakan iman yang wajib ini, ketika iman yang wajib ini tidak dilakukan, maka nanti ada perinciannya. Tidak dilakukan berarti maksudnya dia melakukan
dosa pengurang kesempurnaan keimanannya saja, begitu ya, pengurang kesempurnaan tauhidnya saja, atau dia melakukan dosa yang merupakan pembatal keislaman. Jadi iman wajib itu ada dua juga, gitu ya. Ada iman wajib itu ada dua. Iman yang pertama adalah yang merupakan pondasi keimanannya, yang kalau itu tidak ada maka kita katakan imannya tidak ada sama sekali, yakni kafir. Atau iman wajib yang kalau itu tidak ada, pondasi imannya tetap ada tapi dia berdosa karena tidak melakukan iman wajib tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang wajib tersebut. Ya, jadi iman wajib harus kita perinci. Ada pondasi keimanan dan ada sesuatu yang bukan pondasi keimanan tapi tetap wajib untuk dilakukan. Taib. Walihadza qala ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Wa kadzalika lamma kana al-ilmu syar'i yaqtadi al-'amala bihi wal inqiyada li kutubillahi wa rusulihi qala ta'ala an ahlil kitabil munharifin. Demikian pula ketika ilmu syar'i itu berkonsekuensi, ya, amalan, ilmu syar'i itu harus diamalkan. Wal inqiyada li kutubillahi wa rusulihi, dan harus, ya, ketika seorang sudah berilmu maka dia harus tunduk kepada kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli kitab yang menyimpang. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika datang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yakni diutus oleh Allah kepada mereka. Ketika ada rasul datang kepada mereka, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni tidak mengingkari tapi membenarkan. Nabatha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Ya, maka sebagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membuang kitab Allah tersebut ke belakang mereka. Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dan yakni ketika seorang rasul datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan terhadap apa yang ada di mereka, tidak kontradiktif, tidak menyelisihi, membenarkan. Akan tapi ternyata tetap saja mereka membuang kitab Allah tersebut, ya, maksudnya kitab Allah yang baru saja yang dibawa oleh Rasul tersebut, seperti mereka tidak mengetahui sama sekali. Wa nadhiru dzalika qaulu Musa alaihissalam, dan yang semisal ini adalah perkataannya Nabi Musa alaihissalam lamma qala lahu Banu Israil, ketika Banu Israil berkata kepada beliau, atattakhiduna huzwa, apakah engkau itu menjadikan kami, ya, olok-olok? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang berolok-olok, yakni dalam masalah agama. Yakni ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, kisah, ya, sapi betina yang ada di surah Al-Baqarah, ya. Itu ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, maka Bani Israel berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau cuma berolok-olok, ya? Ya, ini tidak punya adab kepada Nabi dan Rasul yang mereka sudah tahu bahwa itu adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mereka. Tapi tetap saja mereka lihat responnya. Atattakhiduna huzwa. Taib. Fakama anna faqdal ilmi jahlun, faqdul amali bihi jahlun qabihun. Maka sebagaimana tidak memiliki ilmu itu adalah kejahilan, maka tidak beramal itu juga adalah kejahilan yang jelek. Khulasatu hadhil qaidah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, inti dari kaidah ini annallaha ta'ala qad yanfi syai'a lintifai thamaratihi wa faidatihi. Yani Allah Subhanahu wa taala menafikan sesuatu karena tidak ada buahnya dan tidak ada faidahnya. Wa hadza waqi'un fil kitabi was sunnah. Maka ini, ya, ada di banyak sekali ditemukan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah seperti orang-orang yang berkata kami mendengar sementara mereka tidak mendengar. Qala Allah Ta'ala fi ayatin katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, wa aktsaruhum la ya'qilun, sebagian besar dari mereka tidak berakal, la ya'lamun, tidak berilmu, la yafqahun, tidak memahami. Jadi dinafikan semua ini
wa ghairu dzalika, dan yang semacamnya dari ayat-ayat ini, wa hum indahum ilmun, mereka sebenarnya memiliki ilmu, wa indahum aqlun, memiliki akal, ya, walakin lamma lam yantafi'u bihi, akan tapi ketika mereka tidak menggunakan ilmu dan akalnya tersebut, mereka tidak mengambil manfaat dari ilmu dan akalnya tersebut, shara wujuduhu ka'adami, maka adanya seperti tidak adanya, tidak bermanfaat, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat ketika ya makanan dihidangkan. Ma'anna salat tujad, ya. Yani ibadah salat kalau mereka misalkan makanan dihidangkan kan tapi kemudian mereka malah salat, maka salatnya ada. Walau bihadri ta'am, ya. Jadi salatnya ada walaupun makanan dihidangkan. Sebenarnya ada salatnya. Lakinnahu nafaha lintifa'i faidatiha wa thamaratiha. Akan tapi Nabi Muhammad SAW menafikan salat ini dalam hadis ini karena tidak ada buah dan tidak ada faidahnya dan tidak ada buahnya. Lianna man yudafi'ul akhbathain aw yahdurhu ta'amun yashtaku ilaihi. Perhatikan di sini penting sekali, ya, karena di majelis yang lain ada yang bertanya tentang hadis ini, ya. Karena yang menahan akhbathain, ya, menahan buang air kecil dan buang air besar, atau makanan dihidangkan sementara dia sangat menginginkan makanan tersebut, fa innahu saufa yusalli wa qalbuhu mu'allikun atau mu'allakun bihadzal syai'. Maka dia akan sholat sementara hatinya terpaut pada sesuatu tersebut. Munsyangilun bimudafa'atihi. Mereka orang-orang yang tetap sholat tersebut walaupun makanan sudah dihidangkan, mereka sibuk dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Mu'allakun bihadzal syai', yakni terpikirkan dengan hadasnya tersebut dan terpikirkan dengan makanannya. Wa takunu salatuhu ka'annaha la shalah. Maka salatnya seperti tidak ada salat. Kenapa? Karena tidak khusyuk sama sekali. Idzan min hadzal qa'idah na'khudhu matmunaha. Baik, sebelum kita lanjut, ini sudah balik lagi membahas kaidah secara umum. Terkait hadis ini secara khusus. Hadis ini berlaku jika, ya, ketika seseorang itu makanan dihidangkan, maka kemudian dia mengerjakan salat. Dia mengerjakan salatnya dengan tidak khusyuk sama sekali. Tidak ada faidah dan buahnya. Itu maksud dari dinafikannya salat di sini. Ya. Salat saya sah tapi makruh. Tapi dinafikan. Maksudnya apa? Dinafikan yakni tidak ada faedahnya dan tidak ada tujuannya. Adapun salatnya ada nggak? Tujat, salatnya ada. Oleh karena itu, kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan ketika buka puasa, kita lebih baik makan dulu, kan makanan sudah dihidangkan. Pasti orang ketika mau buka puasa makanan sudah terhidangkan. Makan dulu atau sholat dulu. Ya. Kalau sholat dulu maka nanti kena hadis ini. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Makanan jelas sudah dihidangkan. Insya Allah, yakni makanan kita sudah siap-siap. Entah masak, entah beli. Sebelum azan maghrib ketika puasa. Betul tidak? Kalau kita sholat dulu kita kena hadis ini. Kalau kita makan dulu. Apakah itu yang akan dipilih? Kita katakan. Ya, kita katakan ada opsi yang ketiga. Yaitu apa? Makan kurma dulu. Ketika orang makan kurma, antum minum 1 gelas dan makan kurma. 1 biji, 2 biji, 3 biji. Disunahkan ganjil. Itu seolah-olah sudah tidak lapar lagi. Setelah itu antum sholat. Setelah itu baru antum kemudian makan. Ya, ini yang lebih baik, ya. Tentunya ini yang lebih baik. Kalaupun misalkan makan dulu tidak masalah sebenarnya. Ya, kalau sholat dulu tanpa membatalkan, ya khawatirnya ada jamaah yang kemudian kelaparan sekali cuma minum air gitu, ya, kemudian langsung sholat kemudian baru makan. Nah, takutnya itu baru kena hadis ini. Akan tetapi ketika kemudian seseorang itu, ya, yakni makan kurma terlebih dahulu dan minum dan kemudian sholat, maka ini yang lebih baik. Kenapa demikian? Kalau makan terlebih dahulu maka bisa jadi ketika makan makanannya ada bawang.
makanannya ada bawang. Terus antum berarti sholat dalam kondisi mulut berbau bawang, jengkol. Atau walaupun tidak ada demikian, ya antum sholat dalam kondisi perut penuh, ya atau ada sisa-sisa makanan, atau ya kemudian orang jadi masbuk, ada yakni kita belum selesai makan akan tetapi iqamah sudah dikumandangkan, imam sudah maju ke depan dan seterusnya. Ya maka tentunya yang paling baik itu adalah dalam rangka memperhatikan maslahat sholat dan maslahat makan juga ya. Jadi kedua-duanya insya Allah yang lebih utama adalah dilakukan adalah makan kurma terlebih dahulu, baru sholat, baru kemudian ya makan besar istilahnya ya. Demikian. Jadi eh, mengingat ini bulan puasa, yakni puasa Ramadan 1 bulan. Kalau 1 bulan kemudian kita makan terus, makan duluan, kemudian sholat begitu ya, itu tidak masalah sebenarnya. Tetapi nanti bakal ada hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Seperti yang tadi kita bilang ya, bisa bisa jadi ada orang yang makannya lebih lambat dari para jamaah yang lain, sehingga keteteran, ya jadi masbuk. Ada ya anak kecil bisa jadi yang makannya lebih lambat tentunya, ya makannya lebih lambat. Maka ini diantara hal-hal yang, yakni ketika kita melakukan atau memilih yang maslahat, maka kita harus melihat dari segala aspek. Ya, kita harus melihat dari segala aspek. Jadi memang yang paling afdal adalah kurma dulu, baru sholat, baru kemudian sholat jamaah, baru kemudian makan. Walaupun tidak masalah kalau di sebagian masjid azan kemudian langsung makan gitu ya, 10 menit, 15 menit, tapi habis itu langsung sholat. Tapi kita lihat nanti, mulutnya bau makanan nanti. Apalagi nanti habis makan masih ada yang kamar mandi dan lain-lain gitu ya. Masbuk banyak. Taib. Jadi ini dikembalikan kepada maslahat. Tapi kalau ditanyakan kepada anak, yang paling maslahat adalah kurma dulu, kurma dan air, kemudian sholat berjamaah, kemudian makan besar. Idzan min hadhil qaidah na'khudhu matmunaha. Maka dari kaidah ini kita ambil kandungannya, kandungan atau esensinya. Inna syai'a qad yunfa lintifa'i haqiqatihi. Maka sesuatu itu bisa jadi dinafikan karena ya hakikatnya hakikatnya tidak ada. Berarti sesuatu itu dinafikan bisa jadi karena memang sesuatu itu memang enggak ada. Wa huwal asl, ini adalah hukum asalnya. Wa qad yunfa lintifa'i thamaratihi wa faidatihi, dan bisa saja dinafikan karena tidak ada buahnya dan tidak ada faidahnya. Wa hadza katsirun wa in kana khilafal asl. Ini banyak ya di ayat dan di hadis, walaupun ini menyelisih hukum asal. Hukum asal ketika sesuatu dinafikan adalah sesuatunya itu memang tidak ada. Akan tapi terkadang yang tidak ada itu sebenarnya buahnya dan faidahnya, akan tapi itu sudah cukup untuk kemudian kita katakan sesuatu itu kita katakan tidak ada. Lakin ma la yantafi'u bihi fawujuduhu kal adam. Maka akan tapi sesuatu yang tidak ada manfaatnya maka adanya seperti tidak adanya. Bal inna wujudahu adar. Bahkan adanya itu lebih berbahaya. Fa inna man la yasma'u itlaqan khairun mimman yasma'u wa la yantafi' bila syakkin. Ya, orang yang tidak mendengar sama sekali, tidak bisa mendengar sama sekali, itu lebih baik daripada orang yang mendengar akan tapi tidak mengambil manfaat dari apa yang didengarnya. Orang yang tidak mendengar sama sekali itu lebih baik tanpa keraguan sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak menolak al-haq minimal. Jadi karena al-haq tidak bisa dia dengar gitu ya. Daripada orang yang mendengar al-haq tapi dia tidak mau mengikuti al-haq tersebut. Mana yang lebih buruk? Yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun kita katakan tetap orang yang tidak mendengar, yang tidak sampai hujah dan ilmu sama sekali di dunia, tetap aja sebenarnya nanti di akhirat akan diuji gitu ya. Fa idza qala laka qail, dan kalau ada orang yang berkata kepada engkau, kaifa yaqulullahu li haula'il athqiya bal aktsaruhum la ya'qilun wa ma asbaha dzalik.
Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang cerdas tersebut, bal aktsaruhum la yaqilun, bahkan sebagian besar dari mereka itu tidak berakal, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Naqul li annahum lam yantafi'u bihadzal aql. Karena mereka tidak mengambil manfaat dari akal yang cerdas tersebut, fasara maujudan ka'annahu ma'dum. Maka akal mereka tersebut ya sebenarnya ada, akan tapi seperti tidak ada. Jadi inilah yang kita katakan kemarin, bedakan antara orang berakal dengan orang cerdas. Orang cerdas itu ya berarti mesin mesin otaknya bagus, akan tapi tidak bisa menerima al-haq dengan menggunakan mesin tersebut. Hatinya kotor, akalnya tidak ada gitu ya. Kita nafikan. Tapi ada orang lain yang bisa jadi mesin otaknya tidak lebih bagus ya. Eh, apa namanya? Spesifikasinya lebih rendah begitu ya. Bisa jadi demikian. Akan tetapi lebih berakal. Akan tetapi hatinya lebih hanif, akalnya lebih lurus dan lebih jernih dan lebih bersih. Sehingga kita katakan ini lebih berakal daripada yang satunya tadi. Baik. Kaidah yang dekat dengan kaidah ini adalah bahwa eh, jadi ada dua makosid, ada dua jenis makosid, makosid dari syariat dan makosid dari mukallaf. Makosid dari syariat dan makosid dari mukallaf. Seperti misalkan diwajibkannya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini maksud disyariatkannya puasa oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyaratkan puasa dalam rangka untuk apa? Untuk melatih kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini maksud dari syariat, dari disyaratkannya puasa. Di lain sisi ada maksud dari mukallaf. Maksud dari mukallaf ketika mengerjakan syariat tersebut. Apa maksud dari mukallaf? Maksudnya adalah yakni tujuan dan niat dia ketika dia mengerjakan ibadah puasa. Ada orang yang memang tujuannya adalah untuk meraih ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Ada orang yang tujuannya sekedar untuk diet misalkan, atau sekedar untuk dibilang gaul dan keren, bisa puasa begitu ya. Nah, maksud dan tujuan orang itu banyak sekali berbeda-beda. Maka ketika maksud dan tujuan dari mukallaf tersebut sama dengan maksud dari syariat, maka inilah yang memang diwajibkan. Kita diwajibkan untuk menyamakan maksud kita dengan maksud dari syariat. Tapi kalau berbeda, maka tentunya ini bisa terjebak dalam dosa, dan baru kita katakan untuk apa amalan ibadah puasa antum tersebut, ya. Ini ibadah puasa yang seolah-olah nggak ada gitu ya. Tidak ada buahnya dan manfaatnya dan faidahnya sama sekali. Seperti misalkan orang berpuasa, habis itu dia baru belajar fikih puasa bahwa tidur seharian dari terbit fajar hingga terbenam matahari, misalkan cuma bangun untuk sholat, itu sah puasanya. Habis itu dia beneran tidur selama-lamanya, selama siang hari tersebut. Ini tidak sesuai dengan maksud disyaratkannya puasa. Maksud disyaratkannya puasa adalah kita semakin bertakwa kepada Allah, bukan untuk hibernasi. Betul tidak? Hikmah atau maksud disyaratkannya puasa bukan agar kita itu istirahat dan hibernasi, akan tapi agar kita itu eh, mengambil faidah dan manfaat dari amalan ibadah puasa ini. Kita semakin merasa kita bertakarrub kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita diiringi dengan lapar, haus, dan mungkin lemas begitu ya, kita senantiasa ingat bahwa kita lagi berpuasa. Kita berpuasa untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam in a constant state of muraqabah with Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dai berbahasa Inggris ya. Yani kita selalu dalam kondisi yang senantiasa kita merasa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan perbuatan takarrub, yakni perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Jadi kalau misalkan seseorang, misalnya dia itu kemudian
ketika bulan Ramadan tiba, yang dia pikirkan itu adalah masalah ngabuburit, makan, nanti sore menunya apa, hari ini menunya apa, kemarin cendol, es cendol, sekarang es dawat, besok es apa lagi ya, kayaknya ada nama nama es atau nama minuman yang ada namanya gila-gila, apa es gila bukan. Itulah ya, kemarin menunya ini, hari ini menunya itu, besok hari menunya apa lagi. Jadi ajang kuliner Ramadan ini. Ajang kuliner jadinya. Yang dipikirkan bukan malah antum ngaji hari ini berapa juz. Antum nuntut ilmu syar'i hari ini berapa berapa banyak. Antum sholat sunnah atau melakukan amalan sunnah yang lain berapa banyak hari ini. Bukan itu yang malah dipikirkan, akan tapi malah menjadi ajang kuliner. Habis itu di awal Ramadan mikirin itu. Di tengah Ramadan mikirin ya bukber bareng. Bukber bareng sama buka puasa bersama, itu tidak, hukum asalnya tidak masalah ya. Tidak masalah. Akan tapi kalau pikiran kita kemudian hari ini bukber sama alumni SD, besok bukber sama alumni SMP, besoknya lagi bukber sama alumni SMA, besoknya lagi bukber sama alumni kuliah, besoknya lagi bukber sama teman kantor, besoknya lagi bukber sama RT sini, habis itu harus ngurusi ya, jadi apa namanya, jadi penanggung jawabnya atau jadi IO-nya, event organizer-nya, nyari nyari restorannya di mana, menunya apa, hari-harinya selama Ramadan dipenuhi dengan itu. Ntar pertengahan ketiga dari Ramadan sibuk nyari tiket, ngapain? Untuk mudik, beli baju baru, macem-macem. Yang dipikirkan itu semua begitu loh. Beli baju baru untuk Lebaran tidak masalah. Akan tapi kalau dipikirkan, yang dipikirkan itu semua, ya kemudian agenda nanti ketika di kampung mau ngapain, ketemu teman lama, ketemu saudara lama, tidak ada saudara lama ya, ketemu tetangga lama, ketemu macam-macam dan seterusnya, teman kecil dan seterusnya. Yang dipikirkan semuanya itu. Lalu ya esensi Ramadannya jadi apa? Tidak lain sekedar ajang kuliner dan reuni dan makan bareng dan seterusnya. Maka ini wujuduhu kadamihi, adanya seperti tidak adanya. Ya, oleh karena itu seorang mukmin dan muslim menjadikan bulan Ramadan ini justru menjadi bulan yang tempat dia melatih dirinya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk mencapai yang demikian. Ya, dari perkataan ana tadi bukan berarti ana mengharamkan ya bukber bareng, tidak demikian. Mengharamkan yakni yakni apa namanya? Misalkan memilih menu makanan yang baik untuk keluarga kita begitu ya. Setiap harinya, tidak demikian yang Anda maksudkan, dan bukan pula yang Anda maksudkan adalah tidak boleh mudik atau tidak boleh reuni selama tidak ikhtilat atau apalagi khulwat begitu ya. Bukan demikian yang Anda maksudkan. Yang Anda maksudkan adalah ketika kita menjadi sibuk dengan hal itu semua, maka kita harus introspeksi pada saat itu, apa tujuan kita Ramadan sebenarnya? Apakah cuma ajang kuliner dan reuni dan makan bareng, atau ada hal lain yang dimaksudkan oleh syariat dari bulan Ramadan ini? Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.